This box, Edgar. It's not what you think it is. Let me down, will you, Edgar? We're gonna finish this. Together. It was built to contain something. By opening the box, I have released it. Release what? The demon. The demon must continue to get what it wants. It has the power to rid me of my illness. Hey. Halo teman-teman Om Gun. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman, kali ini Om Gun akan menceritakan sebuah film yang berjudul tentang Jack in the Box. Selamat menonton dan jangan lupa baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam itu, di sebuah rumah, mereka yang sedang bertransaksi jual beli barang antik. Tuan Heksel kala itu menjual sebuah kotak, yang dimana itu adalah sebuah kotak iblis. Here it is. Yang mencari dan menginginkan kotak tersebut. Namun, karena Nyonya Nicole mau membeli kotak itu dengan harga mahal, akhirnya kotak itu pun kini menjadi miliknya. Tanpa tawar-menawar, Edgar yang adalah anak semata wayangnya memberikan tas yang berisikan uang cash. I believe this is the very one you've been looking for. Yes. Be a wonderful addition to our vintage toy collection. Tingkah laku Tuan Heksel membuat Edgar dan bahkan Nicole pun kurang begitu senang karena tidak menghormati mereka yang sebagai tuan rumah di sana. Dengan tengganya Tuan Heksel pun pergi dengan membawa uang tersebut. Dia tak sadar kalau kunci mobilnya itu tertinggal di kursi. Ibunya Edgar mempunyai penyakit yang membuat dia menjadi lumpuh. He'll get what he deserves. I wish to be left alone now. Can I get you anything? Good night. Edgar lah yang selama ini selalu merawat ibunya. Nicole melihat kotak tersebut dan dia merubah nama yang ada di kotak itu dengan membalikannya satu persatu. Yang awalnya menyusun kata Jack, kini dia rubah menjadi kata lain. Keys. Lalu memutar tuas yang ada di pinggir kotaknya. Dia pun mempercepat putarannya. Lalu tiba-tiba keluarlah sebuah badut yang membuat dia terkaget. Tak lama kemudian muncullah tangan dengan kukunya yang panjang. Sepertinya dia sudah melepaskan iblis yang ada di dalam kotak tersebut. Tuan Heksel baru tersadar kalau kuncinya tertinggal di kursi. Dia pun kembali ke kamarnya Nyonya Nicole. Tengah perjalanan, dia melihat ada sesuatu yang aneh di salah satu ruangan. Perlahan dia pun menghampirinya dengan kondisi pada malam itu yang sangat gelap. Tiba-tiba saja ada sesosok makhluk yang menyerangnya. Si iblis membawa mayatnya Tuan Heksel ke dalam kotak itu. Lalu angka dari kotak tersebut berputar ke angka nomor 1 dan film pun dimulai. Keluarga Nicole adalah keluarga konglomerat. Dia mempunyai sebuah rumah atau manor
yang sangat besar dengan pekarangannya yang sangat luas. Namun diceritakan di film ini mereka bukanlah keluarga besar yang banyak saudara dan juga kerabat. Bisa dikatakan keluarga ini antisosial. Di hari itu Amy datang. Amy ini adalah salah satu karyawan baru yang akan bekerja di rumah tersebut. Edgar pun menyambut kedatangan Amy di sana. Dia sangat terkaget, ternyata tempat dia akan bekerja adalah sebuah istana yang megah. This place is incredible. General upkeep of the manors, quite handsomely. Selang beberapa saat, Edgar yang akan mengantarkan sarapan. Dia sangat terkaget karena melihat banyak darah yang berceceran di kamar ibunya. Ibunya memberitahu apa yang sudah terjadi, kalau dirinya sudah melepaskan iblis yang ada di dalam kotak tersebut. It's not what you... What is it? What? 6 sacrifices need your help, Edgar. It needs 5 more victims. Edgar begitu sangat menyayangi ibunya. Dia juga tidak mau ibunya hidup dalam keadaannya yang lumpuh. Tapi di satu sisi untuk menyembuhkan ibunya, dia harus mengorbankan nyawa orang lain. Pilihan yang sulit untuk Edgar dengan permintaan sang ibu. Namun karena cintanya dia terhadap ibunya, dia pun menyanggupinya. Bagi Edgar, ibu adalah segalanya. Di malam itu, Edgar mendengar ada sesuatu di dalam salah satu ruangan. Dia mencoba memeriksanya dan terlihat ada kotak iblis itu. Lalu tiba-tiba saja kotaknya bergerak dengan sendirinya. Namun ternyata itu hanyalah sebuah mimpi saja. Di lain sisi, Amy melihat pesan singkat di handphonenya. Namun karena dia tidak mendapatkan sinyal, dia pun keluar kamar untuk mencari sinyal agar bisa membalas pesan singkat dari kekasihnya. Namun di malam itu, malah mempertemukan dia dengan Janet dan juga Frank yang kala itu sedang bermain catur. Mereka juga adalah para pegawai yang bekerja di rumah tersebut. Singkatnya, mereka pun saling berkenalan satu sama lainnya dan cukup asik membuat mereka gampang akrab. Checkmate. Menjelang tengah malam, Janet dan Frank bermesraan di salah satu ruangan. I hate those creaky floorboards. Terdengar ada sesuatu di sana. Janet yang merasa tidak nyaman jika harus bermesraan di tempat yang membuatnya ketakutan. Dia pun menyudahinya dan meninggalkan Frank sendirian di ruangan itu. Tak lama kemudian, Frank yang mendengar ada suara dentingan suara di salah satu kamar. Open the door. Ternyata itu semuanya adalah jebakan Edgar. Dia sengaja mengunci pintu tersebut dan menjadikan Frank tumbal untuk sesembahan kepada si iblis. Lalu iblis yang berada dalam kotak itu pun keluar. Frank belum tersadar kalau ada sosok makhluk yang mendekatinya. Dia hanya berusaha membuka pintu tersebut. Lalu tiba-tiba si iblis sudah berada di belakangnya. Edgar di balik pintu menyaksikan si iblis membawa tubuhnya si Frank. 2 korban sudah tewas dijadikan tumbal sesembahan kepada si iblis. Kejadian tersebut membuat Edgar menjadi sangat tertekan. Dia pun kembali menemui ibunya, namun terlihat kini ibunya perlahan bisa menggerakkan tubuhnya. Every life the demon takes increases its strength as it gets stronger. I won't rest until it kills 4 more. I'm gonna keep you alive. Kata ini semua karena janji si iblis. Semakin iblis itu mendapatkan tumbal, maka akan semakin mempercepat kesembuhan bagi ibunya. Melihat ibunya sudah terlihat ada kemajuan untuk sembuh, Edgar yang tadinya ingin menyudahi sesembahan kepada si iblis, dia pun berubah pikiran dan akan mencari sisa tumbal lainnya agar ibunya itu bisa sembuh total. You should have told. I think you should look at trying to get some professional help. I'm not trying to upset you. What do you mean? I don't like the way your mother treats you. My life would be over
Edgar yang berubah belakangan ini membuat mereka pun malah menjadi bertengkar, dan keadaan semakin diperparah saat Edgar mengetahui ada laki-laki lain saat Edgar melihat handphonenya Maria. Di pagi harinya saat Amy mencari Frank ke kamarnya, di sana dia diberitahu oleh Edgar kalau Frank sudah pergi dari Manor tadi malam. Di pagi itu juga Amy bertemu dengan Janet dan mempertanyakan kepergian Frank yang sangat mendadak itu. Dan sebenarnya itu juga menjadi tanda tanya besar untuk Janet, yang padahal semalam dia sempat bermesraan dengannya. Janet berpikir kalau Frank mungkin kecewa tadi malam terhadapnya, hingga Frank memutuskan untuk kembali pulang. Edgar menemui ibunya dan menanyakan kenapa dia bisa tahu soal kotak iblis itu. Di sini ibunya menceritakan, dulu dia pernah bertemu dengan seorang pembuat kotak itu. Si pembuat kotak adalah orang yang memperdalam ilmu tentang iblis. Was created to contain the most powerful demon he ever encountered, because it was never meant to stay locked. Seluruh hidupnya dihabiskan untuk mempelajari kehidupan dunia gaib. Sampai pada akhirnya dia menemukan iblis dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Iblis itu bernama Jack Stemara. Si pembuat kotak tersebut memasukkan iblis Jack Stemara dan menyimpannya di sana. Kekuatan si iblis akan terus meningkat saat dia diberikan tumbal. Dan orang yang mempunyai kotak tersebut akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Itulah alasan ibunya meminta kepada si iblis untuk hidup sekali lagi. Dan itulah kenapa dia merubah kata-kata yang ada di kotak itu sejak dari awal menjadi live. Rupa si iblis Jack Stemara menjadi sesosok badut karena pada era Victorial, badut yang bernama Didier Dubius itu mempunyai sejarah kelam yang dikisahkan pernah mengalami gangguan jiwa dan menjadi seorang psikopat. Dia membunuh semua keluarganya sendiri. Dubois sought to X-ray. Meyer yang adalah si pembuat kotak itu menjanjikan sesuatu kepada Didier untuk menembus dosa apa yang telah Didier perbuat. Namun Meyer sendiri ternyata mengkhianati dan membohongi Didier. Jiwanya Didier yang dipersembahkan kepada iblis Jack Stemara. Meyer yang tidak mempunyai keturunan, dan kala itu dia meminta kepada si iblis seorang bayi. Dan permintaan itu terkabul dengan menukar jiwa Didier menjadi seorang bayi yang terlahir kembali. The deal was made. Itulah awal mulanya muka si iblis Jack terlihat seperti badut yang sangat menyeramkan. Siang itu Maria datang ke rumahnya Edgar. Seakan-akan Edgar diberikan jalan dan dimudahkan dalam mencari tumbal lainnya. Lalu dia menyekap Maria dan dibawa ke salah satu ruangan lantai atas yang sudah dia siapkan. Sepertinya kekecewaan Edgar yang dikhianati oleh Maria harus dibayar mahal oleh Maria sendiri. Dia memberikan Maria kepada si iblis untuk dijadikan salah satu tumbalnya. Goodbye, Stacy. Tak lama kemudian, iblis itu pun keluar dari kotaknya dan mulai mendekati Maria. Maria yang sudah tidak berdaya mencoba meronta-ronta, berusaha melepaskan ikatannya. Edgar kini semakin nekat dan berani mengincar para karyawan yang bekerja di sana. Kala itu dia memberikan sebuah obat dalam minumannya Amy. Dan di malam harinya, Amy mulai merasakan sakit di perutnya. Dia yang mulai muntah-muntah. Dan saat di ruangan lain, Amy melihat ada penampakan iblis ada di hadapannya. Memberi Amy yang terlihat sangat ketakutan itu. Di pagi harinya, Amy menceritakan kepada Edgar
Edgar apa yang dilihatnya tadi malam. Dan untuk pertama kalinya Amy melihat sesosok yang menyeramkan ada di hadapannya. It was some sort of creature. Dr. Clark is on his way. Kesehatannya Amy, Edgar memanggilkan seorang dokter ke rumahnya. Dari cerita dan apa yang dialami oleh Amy, dokter menganggap kalau dia hanya berhalusinasi saja. Tapi Amy memastikan kalau itu bukan halusinasinya. Dan saat si dokter akan memberikan sebuah obat untuk Amy, I'm going to suggest you get plenty of rest. sepertinya dia ragu memberikan obat tersebut. Dan dia hanya menyarankan Amy untuk banyak beristirahat saja. Lalu dia pun segera pamit dari sana. Si dokter tahu kalau itu semuanya adalah perbuatannya Edgar. Why are you doing this? I'm not gonna let you ruin it. Edgar merasa kalau dokter itu adalah ancaman baginya dalam menjalankan rencananya itu. Dia pun mulai kembali melakukan aksinya lagi. Dokter itu sengaja tak dibukakan pintu gerbangnya. Si dokter yang terpengaruh oleh suara-suara dentingan dan membuat dia menghampirinya. Lalu tiba-tiba dia didorong agar masuk ke ruang tersebut dan dikunci dari luar oleh Edgar. Dokter itu pun menjadi bangsa si iblis untuk yang keempat kalinya. Ibunya yang kini sudah hampir benar-benar pulih sepenuhnya. Mereka pun merencanakan untuk segera menyelesaikan 2 tumbal lagi. Dan Edgar memastikan semuanya akan berakhir di malam ini juga. Di rumah itu selain Edgar dan ibunya, masih ada Janet dan Amy. Edgar menjadikan mereka berdua adalah target selanjutnya. Edgar juga sudah mengunci pintu keluar agar mereka tidak bisa kabur dari sana. Sementara Amy dan Janet berada di dalam kamarnya Amy. Janet yang merasakan adanya kecurigaan terhadap Edgar. Dia sempat mendengar perbincangan Edgar dengan si dokter tadi siang. Janet merasa kalau Edgar merencanakan sesuatu terhadap mereka. Sementara Amy juga sebenarnya sudah mulai menaruh curiga terhadap Edgar. Mereka pun sepakat untuk merencanakan kabur dari rumah itu. Mereka berpencar untuk mencari kunci pintu keluarnya. Janet yang mencari di ruangannya Edgar. Namun pada saat itu, Edgar datang. Tapi untungnya, Janet masih bisa bersembunyi di balik meja. Agar keberadaannya tak diketahui oleh Edgar, dia pindah ke ruangan atas. Namun justru itu adalah ruangan tempat kotak iblis itu berada. Dia yang mendengar dentingan suaranya. Perlahan, dia pun menghampirinya. Lalu tiba-tiba, iblis itu sudah berada di belakangnya. Edgar yang melihat Janet sedang sekarat meminta pertolongan. Sementara di lain sisi, Amy mencoba menghubungi seseorang, tapi dia mendengar suara jeritanya Janet, dan Janet pun menjadi mangsa kelimanya si iblis. Amy diam-diam masuk ke salah satu ruangan dan mencari keberadaan Janet di sana. Dan saat dia memasuki ke ruangan di mana Janet itu tewas, Amy melihat potongan tangannya Janet yang tergeletak di lantai. Edgar yang mencari keberadaan Amy, namun kala itu dia dijebak oleh Amy dan dikurung di dalam kamar. Sementara dia melanjutkan mencari kuncinya itu. Tapi sayang, setelah dia mendapatkan kuncinya, tiba-tiba saja ibunya Edgar sudah ada di belakangnya. Menikam ibunya Edgar secara bertubi-tubi. Amy lalu berusaha untuk kabur. Namun kini dia malah terjebak di ruangan yang lain. Suara si iblis terdengar mendekatinya dari kegelapan.
dia berusaha berlari. Terbuka, jarak antara pintu gerbang ke rumahnya itu yang cukup jauh, membuat Amy harus lebih berusaha lagi agar bisa cepat keluar dari sana. Tertatih-tatih dan dengan sisa tenaga yang ada, bersusah payah Amy menggapai pintu gerbangnya. Sedikit lagi dia hampir sampai, namun tiba-tiba saja iblis itu datang dan mulai menyerangnya. Tapi untungnya Amy masih menyimpan pisau itu, lalu menikam si iblisnya. Dan kini pintu gerbangnya yang kembali akan tertutup. Tapi untunglah, dia berhasil keluar di saat waktu bersamaan gerbangnya tertutup kembali. Edgar yang masih meratapi kematian ibunya itu. Edgar yang merasa gagal melindungi ibunya yang dia cintai. Dan iblis itu kini yang menghampiri Edgar. Edgar seperti sudah hilang harapan atas kematian ibunya. Dia memilih menyerahkan jiwanya diambil oleh si iblis. Dan Edgar menjadi korban yang keenamnya si iblis. Even. Dan saat si iblis membawa tubuhnya Edgar ke dalam kotak, lalu angkanya itu berpindah ke angka 6. Dengan kata lain, terpenuhi sudah syarat perjanjian dengan si iblis. Dan di akhir cerita kita lihat ibunya itu yang kembali hidup. Oke teman-teman, semoga kalian semua terhibur dengan video yang satu ini. Bye-bye.